Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin sebentar mungkin waktu Bapak ya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur ini melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai pemetaan modal aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SMK Negeri Aceh Timur. Nah, di sini Pak, kami ada 7 orang, nanti secara bergantian akan mengenalkan satu aset. Saya sendiri Nurul Husna akan mengajukan mengenai aset di bidang modal manusia. Nah, bagaimana nih Pak aset modal manusia yang ada di sekolah kita pada SMA Aceh Timur? Baik. Terima kasih. Kita telah kumpul bersama. Ini saya sampaikan tentang aset ya, aset 7 aset ya. Yang pertama tentang modal manusia. Saya sendiri yang ditunjuk kemarin menjadi kepala sekolah. Saya sampai saat ini menjadi kepala sekolah sudah lebih dari 15 tahun. Dan sudah ada beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala sekolah yang sudah saya pimpin. Saya juga pernah menjadi kepala sekolah prestasi, baik itu dapat perunggu, perak, dan emas. Saya juga berkualifikasi pendidikan. Baik Pak, untuk yang berikutnya akan saya lanjutkan. Ini terkait dengan modal yang ada hubungannya dengan politik. Bagaimana nih Pak aset modal politik yang sudah berjalan di sekolah? Baik. Modal politik di samping juga di peraturan-peraturan pemerintah yang diterapkan di sekolah, juga namanya jika di sekolah atau di tempat-tempat lain juga, terutama sekolah kita, itu ada kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan dari saya sendiri sebagai kepala sekolah terhadap suatu keputusan pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan itulah juga saya perlu lakukan terhadap suatu keputusan sekolah. Selanjutnya, apel pagi kita laksanakan setiap pagi. Ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kita lakukan briefing dan kita lakukan berdoa bersama sebelum bekerja. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, demikian. Jadi tujuannya adalah supaya terjaminnya standar proses berjalan dengan baik. Jadi anak-anak sebelum kita bekerja, kita lakukan apel pagi. Selanjutnya kita berdoa bersama. Baru kita sudah lakukan MOU dengan BNN berkaitan dengan, apalagi kita di Aceh nih. Kita di Aceh ini kan masalah narkoba ini kan mudah sekali. Ya. Sekarang kita lihat di masyarakat, di lorong-lorong, di mana tempat kumpulnya masyarakat untuk narkoba ini mudah sekali kita dapatkan. Jadi oleh sebab itu kita lakukan juga pembentengan anak dari pengaruh narkoba. Selanjutnya kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Ini kita sudah lakukan kerjasama dengan universitas terdekat, yaitu Universitas Samudra. Kita sudah lakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau ada pembimbingan anak-anak kita untuk mempersiapkan kegiatan olimpiade, dan juga kerjasama apabila ada kegiatan perlombaan di perguruan tinggi, kita ikutkan. Selanjutnya ada program-program juga dari Universitas Samudra. Mereka juga ada kerjasamanya untuk melakukan pengabdian masyarakat di sekolah kita, dan ada yang kita rasakan ya beberapa kali.
Selanjutnya kerjasama dengan kita sudah laksanakan dengan melakukan MOA dengan Politeknik Loksmawe, yaitu di bidang pembimbingan atau perakitan robotik. Ini salah satu kegiatan ekskul kita kan di sini ada masalah robotik kan, dan ada rame juga peminat anak-anak. Nah ini kita laksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi Politeknik Loksmawe. Mungkin kerjasama atau aset di bidang politik mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih, ternyata luar biasa sekali aset kita di bidang politik. Semoga nanti ke depan bisa meningkat lagi. Ya. Untuk modal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Ya. Baik Pak. Untuk sekolah negeri ini kita cukupkan. Banyak kali kendala-kendala kan, sehingga kita bagaimana dari sumber dana yang ada, bagaimana sekolah kita tetap berjalan. Jadi itulah untuk modal aset finansial untuk sekolah SMA kita, SMA Unggul Aceh Timur. Alhamdulillah Pak sudah selesai. Kami Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardia dan Ibu Ernida, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri Unggul Aceh Timur pada kesempatan yang berbahagia ini ingin meminta waktunya dari Bu Mardia dan Bu Ernida untuk kami wawancarai terkait pemetaan 7 modal aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Dalam hal ini kami Ibu ada 7 orang yang nantinya akan bergantian bertanya kepada Ibu berdua sebagai narasumber kami dari rekan sejawat. Nah, kami mulai ya Bu ya. Informasinya nantinya. Yang pertama pertanyaannya dari saya ini terkait modal manusia. Saya sendiri Rahmayani, salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Dari sepengetahuan Ibu Mardia dan Ibu Ernida, modal manusia yang ada di sekolah kita SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini apa-apa saja? Modal manusia di sekolah kita SMA Negeri Unggul Aceh Timur ini, pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah kita berstatus PNS, memiliki kualifikasi pendidikan S2, bidang bimbingan dan konseling. Menjadi kepala sekolah berprestasi sudah sertifikasi, sehingga sebagai ketua MKS. Terima kasih Bu Mardia dan Bu Ernida. Berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk yang modal berikutnya, modal yang terakhir mungkin ya, ini akan saya tanyakan. Tadi sudah banyak sekali kita dengarkan modal-modal dari mulai manusia sampai tadi yang terakhir modal lingkungan. Nah yang terakhir ada modal finansial. Nah menurut Ibu berdua, modal finansial apa nih yang ada di SMA Negeri Unggul Aceh Timur? Saya jawab ya. Tempatnya memang Silakan Bu. Baik, untuk modal finansial mungkin karena kita posisinya juga dulu kita kan tidak begitu dalam untuk mengetahui ini ya. Jadi sebatas yang pernah diberitahukan oleh kepala sekolah waktu kita rapat-rapat rutin. Jadi yang pernah saya dengar itu ada 3 ya. Ada dana bos gitu ya, kemudian ada dana komite, dan terakhir itu ada dana bos boarding. Nah, sebatas itu yang mungkin saya bisa ketahui, dan semua dana-dana yang 3 itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Kalau untuk dana bos dan dana boarding itu untuk kebutuhan di asrama. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya jawab ya Ibu. Kalau untuk dana komite sendiri digunakan untuk keamanan dan prestasi, untuk kegiatan-kegiatan prestasi siswa. Sebatas itu yang saya tahu, mungkin saya tidak bisa melanjutkan secara lebih dalam. Saya tambah sedikit. Silakan. Untuk
untuk dana komite, kita gunakan itu untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengajian malam di sore hari. Jadi digunakan uang komite tadi untuk siswa. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran mereka, untuk meningkatkan mutu dalam prestasi mereka. Jadi dengan ekstrakurikuler itu bisa dilihat kemana bakat siswa tersebut, sehingga bisa mengikuti nanti event-event yang diperlombakan sehingga mereka menjadi juara. Oke. Untuk mekanisme dana komite itu biasanya pengutipannya seperti apa? Iya. Pak? Untuk pengutipan dana komite ini setiap bulannya nanti dilihat dari mulai jumlah hari, berapa hari makannya, berapa uang komitenya itu disampaikan ke wali murid. Wali murid langsung mengirimnya melalui rekening ke bendaharanya. Jadi Berarti ini berdasarkan ini ya, Bu, ya, berdasarkan kesepakatan juga ya? Iya, ini sudah hasil rapat di awal semester. Nah, jadi mereka tidak lagi mempertanyakan uang apa karena mereka sudah menyetujuinya dan mereka yang memintanya supaya ini tetap bersama. Oke, baik Bu Mar dan Bu Ertiga, terima kasih sekali untuk semua informasi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin ini tadi adalah modal terakhir, mudah-mudahan nanti informasi ini bisa menjadi tambahan buat kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai yang bertanya di modal akhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Bu. Pak, kami kan dari guru JIP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur ingin melakukan tanya jawab dengan Bapak ini. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Boleh, dengan senang hati. Boleh. Jadi kan Pak, pada hari ini saya ingin bertanya mengenai pemetaan 7 modal aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SMA Unggul Aceh Timur. Kan Bapak tinggalnya di sekitar lingkungan sekolah Aceh Timur kan? Iya. Yang ingin saya tanyakan pada hari ini tentang modal manusianya Pak. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang modal manusianya Pak? Jadi kan saya udah lama bergaul sama mereka ya. Jadi modal utamanya itu saya tengok kepala sekolahnya itu sangat luar biasa. Orangnya, sepengetahuan saya, energi, lebihnya itu kelas tinggi dan Halil atas informasinya. Ini juga warga masyarakat yang sangat mendukung sekolah ini, juga ada aset kami Pak. dan saya sarjana juga. Oh ya. Baik Pak, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bapak, untuk yang berikutnya akan saya lanjutkan. Ini terkait dengan modal lingkungan atau alam sekitar di SMA Unggul Aceh Timur. Sebagai warga masyarakat yang tinggal tidak jauh dari SMA Unggul, menurut Bapak modal lingkungan alam seperti apa yang SMA Unggul miliki? Modalnya kan bisa kita lihat dari jauh aja, kita lihat besar dari dekat. Kalau kita punya drone, kalau tengok dari atas, Unggul Hiji itu berasal dari 2 gabungan warna, satu hijau dan satu coklat. Yang hijau apa? Yang coklat apa? Yang hijau itu adalah pohon-pohon dan lapangan hijau. Yang coklat itu adalah lapangan di aspal dan atap bangunan kan. Nah, jadi kita punya 2 modal itu. Jadi begitu juga sekolah kita ini jauh dari jalan raya. Bagi sebagian orang kan itu jauh dari jalan raya itu merupakan satu nilai tambah. Jauh dari jalan raya, jauh dari pasar, sehingga ada kebisingan. Ketika kita masuk Unggul nih, walaupun belajar dari sore sampai pagi, kita merasa memang berada di tempat pengajaran. Nah, tapi kalau seandainya sekolah-sekolah yang di pinggir jalan, itu pasti terganggu dengan suara klakson, lalu lintas, kan? Suara gitu Pak ya. Polusi. Kalau di sini polusi nggak ada, kan? Nah, pokoknya luar biasa lah. Belum lagi di luar pagar ada pohon sawit kan. Jadi kita selalu menghirup oksigen, otak kita menjelas. Jadi menurut Bapak aman, asri lah ya, nyaman gitu di rumah. Luar biasa nih. Ini nggak kayak perumahan elit. Nggak kayak perumahan elit. Oke Bapak. Ya. Terima kasih Bapak untuk informasinya terkait lingkungan alam. Mungkin yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak Halil, ini saya Budar Mita dari SMA Negeri Timur. Oh iya.
ini saya mau menanyakan tentang modal finansial nih, yang Bapak tahu sumber dana dari mana saja yang ada di SMA Unggul ini. Kalau sumber dana ya, kalau saya kurang tahu juga ya, karena itu kan masalah urgen. Cuman kemungkinan Yang ini Bapak tahu. ya mungkin adanya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, ataupun ada dana-dana dari pemerintahan kan yang membangun itu. Karena begini ya, setiap ada lembaga itu kan sudah pasti ada stok dananya. Namun kalau saya kurang tahu juga kalau masalah itu, karena saya juga nggak boleh komen, nanti takutnya salah. Tapi menurut saya luar biasa. Mungkin Bapak tahu itu sebelum kita kan ini sekolahnya boarding nih Pak. Kalau boarding itu kan pasti ada dana dari masyarakat atau dari siswa, dari wali siswa. Bapak mungkin pernah dengar dari Yang saya tahu kan kalau sekolah itu ada dana bos. Dan yang luar biasanya di sini, dana bos itu diplot sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada manipulatif. Dan satu lagi, di setiap tahun itu kita di SMA Unggul ini kan ada apa itu yang bukan sidak-sidak. inspektorat. Ada inspektorat. Jadi nanti ranahnya itu ranah mereka. Pokoknya yang saya tahu ada pembangunan, ada dana, berarti berjalan lancar sampai nggak mau terlibat lingkungan yang lebih jauh. Salah ngomong nanti. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Tadi sudah Bapak sebutkan yang Bapak tahu tentang modal-modal yang ada di SMA ini. Ada 7 tadi, ada modal manusianya, modal fisik, modal sosial, modal politik, modal alam, modal apa lagi tadi, lingkungan, modal finansial ya. Itu banyak Pak atas waktunya. Terima kasih juga atas informasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Raihana, Malik, Medina sudah bersedia hadir kembali untuk diwawancarai. Nah, nanti pada saat ini kami mewawancarakan tentang 7 aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Ini kan kami dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur di SMA Unggul Aceh Timur. Ini akan bertanya, kalau pertama ini saya akan bertanya dulu tentang modal manusia. Menurut kalian para siswa, apa saja yang bisa menjadi aset manusia di sekolah kita? Jadi aset manusia itu ada kapsek, ada guru, ada siswa. Jadi kalau di kapsek itu menurut pendapat Medina pribadi, Pak kapsek itu orangnya baik, dia mau mendengarkan aspirasi anak-anak atau kebutuhan dan kekurangan yang ada di asrama. Kayak Pak, kami punya mati, kelas, tegur sesama gitu, dan juga guru. Itu budaya-budaya positif yang ada di Unggul. Oke, terima kasih banyak, sangat banyak ya, saling melengkapi ya. Semoga yang bagus bisa kita pertahankan, yang kurang bisa kita tingkatkan ya. Mungkin itu saja dari Ibu sendiri dan juga respon saya. Oke, baik, Ibu sudah mendengar tadi cukup banyak modal-modal yang ada di sekolah kita. Nah, untuk bagian Bu Desi akan bertanya kepada Medina, Malik, dan Raihana ini terkait dengan modal fisik. Nah, yang kelihatan nih menurut kalian bertiga, apa nih modal fisik yang luar biasa yang mendukung ada di SMA Unggul ini? Coba boleh mau Medina dulu, silakan. Jadi yang mendukung untuk di sekolah ini, kami ada sekolah boarding school, pasti disediakan asrama di atas, semua fasilitas lengkap, tempat tidurnya bersih, habis itu kamar mandinya banyak, jadi nggak kayak gedor-gedornya cepet nggak kayak kayak gitu, karena kamar mandinya ada di luar, ada di dalam. Habis itu ada juga musola di dalam, ada disediakan lemari dari sekolah. Habis itu juga ada banyak
Habis itu juga kalau di bagian asrama itu sekarang bagian bawah. Kalau di bagian bawah kami ada lab multimedia, kalau kami bisa bilang itu fungsinya banyak, bisa untuk tempat latihan orang-orang nyanyi, kayak misalnya ada lomba anak-anak nyanyi bisa latihan di situ. Habis itu bisa digunakan untuk misalnya ada rapat guru-guru berkaitan dengan pakai fokus karena ruangan tertutup, jadi dia bisa gitu. Ada juga lab banyak, ada komputernya banyak, bisa dipakai juga lab itu untuk belajar. Kayak kami KSN seringnya di lab karena gunakan pakai komputer kan untuk belajar lihat video-video tutorial cara ngerjain soal KSN itu gimana, di situ lab itu bisa dibantu juga. Nah, karena kita di asrama sudah pasti kita ada makan di asrama. Yang disediakan di asrama di SMA Mulia ini adalah dapur. Yang dalam dapur tersebut isinya sangat luas dan ada bimbing-bimbingan cantik yang dan bimbing itu pun sangat berpengalaman karena mungkin sudah lama masa di sini, jadi enak semua makanan itu. Dan juga ada kantin di sini, mungkin jam istirahat kan ada kantin, dan kantin di sekolah ini adalah kantin sehat, tidak banyak minuman berwarna seperti minuman botol yang 1000 itu yang dapat menimbulkan banyak penyakit dan tidak sering dikonsumsi, itu tidak ada di kantin ini. Ya, sehat semua. Ya. Udah, saya mau nambahkan Sebenarnya nggak lupa, Semangkul tuh ada wifi 24 jam. Wah, itu luar biasa ada wifi. Terus apa lagi? Terus juga di Semangkul itu ada Infokus. Jadi kita di sini setiap belajar di kelas menggunakan Infokus itu udah ada penetapan Infokus. Jadi setiap kelas tuh punya Infokus masing-masing gitu. Jadi kita nggak perlu kelasnya pakai Infokus, kita lagi punya kelasnya nggak perlu, karena udah ada masing-masing setiap kelas tuh udah ada Infokus. Terus juga begitu juga dengan Mas Ani di kelas gitu. Terus juga di Semangkul ada aula yang baru dibangun lagi, yang baru direnov. Dulu aulanya biasa-biasa aja, sekarang udah besar, cantik. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, contoh nih ada mengundangkan orang dari luar, itu bisa dilakukan di aula. Terus kalau misalkan dulu rapat, kalau dipakai aula bisa dipakai, bisa dengan bisa muat banyak orang gitu. Ada tambahan. Jadi di sini juga ada pagar-pagar besar sekitaran sekolah ini, monitoring sekolah itu fungsinya itu biar hewan-hewan buas yang ada di belakang-belakang atau hewan-hewan itu nggak masuk gitu. Jadi dulu pernah ada kejadian ada masuk hewan, kami monyet kecil aja masuk di apartemen mandi. Jadi dibangunlah tembok besar, jaring-jaring besi-besi di atasnya biar supaya hewan-hewan itu nggak masuk ke dalam asrama dan nggak mengganggu kenyamanan siswa-siswa, apalagi cewek mengganggu sana itu. Ada lagi nggak? Ada pos satpam, dan juga pos satpam untuk kalau misalnya kayak nanya Pak, tapi ada paketan nggak dari orang tua gitu. Ada nggak kiriman waktu atau Pak boleh nggak teleponin orang tua? Belum nyampe soalnya. Nah itu pentingnya pos satpam tuh jaga-jaga kalau misalnya ada orang-orang kayak orang luar mau masuk sembarangan ya, kalau ada pos satpam ditanyain dulu, lapor pos satpamnya gitu. Keamanannya benar jatuhnya. Oke, dari Bu Desi mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh ibu yang lain. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya di sini mau bilang jadi kan di sini kan sudah hampir. Kami sangat bersyukur kami punya siswa-siswi yang membanggakan seperti kalian. Semoga nanti sukses ya. Amin. Karena saya yang terakhir berarti kita tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kami juga sukses juga nanti insyaallah. Dan saya akhiri, kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari
selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi